Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fidenisa Islamima. Pada forum ke-11 analisis media sosial kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai The Analytic Process of Social Media Analysis. Apa itu analisis data media sosial? Analisis data media sosial memiliki karakteristik big data yang berbeda dengan metode analisis data yang secara tradisional digunakan oleh ilmu sosial dan sebelumnya diterapkan oleh para sarjana. Analisis media sosial berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi alat serta kerangka kerja informatika untuk mengumpulkan, memantau, menganalisis, meringkas, dan memvisualisasikan data media sosial untuk memfasilitasi percakapan dan interaksi untuk mengekstrak pola dan kecerdasan yang bermanfaat. Contohnya, Akur menggambarkan bagaimana analitik media sosial dapat membantu bisnis, ponsel pintar, dan perangkat seluler lainnya yang ada di mana-mana. Saluran Facebook dan YouTube yang dikhususkan untuk perusahaan dan produk, serta tagger atau hashtag yang memudahkan berbagi pengalaman secara instan dan luas. Berikutnya mengenai tantangan menganalisis big data sosial. Menurut artikel dari berbagai disiplin ilmu, analisis big data sosial telah menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, besarnya dan kompleksitas data. Yang kedua, kesulitan menerapkan teknologi otomatis saat memproses kumpulan data yang berasal dari perilaku atau ekspresi manusia. Dan yang ketiga, kelengkapan dan transparansi kumpulan data yang dipertanyakan masih dalam tahap awal. Selanjutnya, mengenai proses ganda analisis media sosial. Analisis media sosial memiliki karakteristik proses ganda. Di satu sisi, perlu mengembangkan masalah yang layak untuk diselidiki dengan menemukan jawaban dengan melihat apa yang muncul setelah pengolahan data, sedangkan di sisi lain ada prosedur yang pasti untuk pengolahan data, yaitu akan mengumpulkan, membersihkan, dan menyajikan data melalui visualisasi sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Dari perspektif masalah posing dan positioning, analisis data media sosial tidak jauh berbeda dengan proses akademis atau praktik lainnya. Perbedaan nyatanya terletak pada detail dalam menangani data numerik. Seperti yang disebutkan di atas, data media sosial dihasilkan oleh manusia. Data media sosial tidak hanya dalam jumlah besar, berlipat ganda, dan penuh dengan kebisingan, tetapi juga tidak lengkap. Oleh karena itu, tidak hanya perumusan masalah hingga proses pemecahan masalah yang membutuhkan pengetahuan ilmu data, tetapi proses pengolahan data juga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Berikutnya mengenai evolusi data. Evolusi data mengacu pada proses yang menghubungkan masalah dengan pemrosesan data. Yang pertama, pengumpulan data. Pada tahap awal, tim masuk ke tahap pengumpulan pengolahan data sambil membayangkannya bagaimana data akan terlihat sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Misalnya, jenis platform apa dan jenis data apa yang perlu kita temukan. Metode apa yang harus kita terapkan untuk menambang data. Tahapan ini juga akan mengatur string kunci sesuai imajinasi, kemudian menambang data dari platform media sosial melalui perangkat lunak penambang API untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua, pembersihan data. Pada tahap ini, perlu mengubah bahan mentah menjadi format data yang dapat digunakan secara intuitif. Misalnya, mengubah kode karakter Big Five menjadi UTF-8, atau mengubah zona waktu Greenwich ke Taiwan, dengan menggunakan banyak cara untuk menyusun kumpulan data dan mengonversi visualisasi menjadi data awal yang dapat digunakan untuk penemuan. Pada saat yang sama, akan menggunakan grafik visual sederhana untuk menjalani analisis penemuan data atau menggunakan statistik deskriptif untuk menemukan keadaan data yang disajikan saat ini, serta untuk memprediksi pertanyaan seperti apakah datanya lengkap, apakah datanya cukup bersih, apakah ada kebisingan, apakah ada masalah dalam proses pengumpulan data, bahkan pertanyaan mengenai apakah dataset berguna. Yang ketiga, perhitungan atau verifikasi data. Kolom-kolom data awal masih mengharuskan untuk memilih, mengintegrasikan, atau memisahkan sesuai dengan dimensi data. Sementara itu, perlu memilih dan mengintegrasikan jenis analisis yang diinginkan dan benar-benar sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jika data tidak dapat menjawab pertanyaan, maka harus mengevaluasi dan merefleksikan fenomena ini sesuai dengan standar yang berbeda. Dengan kata lain, membandingkan representasi data dan dimensi atau matrik data. Kemudian melihat apakah kedua aspek ini saling berhubungan. Terakhir akan menyajikan data dengan cara visualisasi. Yang terakhir, kesimpulan.
Media sosial kontemporer seperti sistem responsif dari respon langsung yang diberikan masyarakat kontemporer dalam arti bahwa hal tersebut dapat menghasilkan data dengan skala yang sangat besar, beragam, dan sangat padat. Sedangkan analisis data seperti sistem reflektif dalam arti mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis data melalui proses yang cermat dan lambat sehingga mewakili realitas sosial. Media sosial berkembang dengan sangat cepat, sementara analisis datanya masih dalam tahap awal. Ada kesenjangan besar antara berpikir cepat dan berpikir lambat. Komunitas analisis big data media sosial terus berkembang, sementara sistem reflektif media sosial masih tertinggal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.